dalam dunia bercerita, sedikit tokoh yang begitu dihormati secara universal seperti Yesus dari Nazaret, yang ajarannya telah melintasi berabad-abad dan budaya, menyentuh hati jutaan orang. Perumpamaan-perumpamaannya, dengan pesan sederhana namun mendalam tentang cinta, pengampunan, kerendahan hati, dan keberanian moral, terus membimbing para pencari spiritual di seluruh dunia. Namun, kebajikan ini bukanlah hal yang unik bagi kekristenan saja. Di dalam kekayaan cerita rakyat Indonesia, kita menemukan gema ajaran-ajaran ini yang terjalin dalam kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, memadukan mitos, moralitas, dan budaya. Ambil contoh perumpamaan orang Samaria yang baik hati, sebuah narasi kuat yang menggambarkan belas kasih yang melampaui batas-batas sosial dan etnis. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang terluka parah di pinggir jalan, diabaikan oleh mereka yang mengaku saleh, tetapi diselamatkan oleh orang asing yang kebaikannya mengejutkan banyak orang. Dalam cerita rakyat Indonesia, kita menemukan kisah serupa seperti kisah si Kabayan, seorang pria sederhana dan baik hati yang kehidupannya mencerminkan perbuatan tanpa pamrih dan empati yang mendalam. Meskipun humor dan kesederhanaannya membuatnya menjadi pahlawan yang tak terduga, tindakannya menggemakan pesan bahwa kebaikan sering muncul dari mereka yang paling tidak diharapkan untuk menunjukkannya. Contoh lain yang mencolok dapat ditemukan dalam perumpamaan anak yang hilang, di mana Yesus menceritakan kisah seorang pemuda yang menyia-nyiakan warisannya tetapi disambut pulang dengan tangan terbuka oleh ayahnya, yang mewujudkan cinta dan pengampunan Tuhan yang tanpa syarat. Kisah ini tercermin dalam cerita tradisional Indonesia bawang putih dan bawang merah, di mana pengampunan dan penebusan akhirnya menang atas kecemburuan dan kesulitan. Keteguhan hati bawang putih dalam menghadapi kekejaman membawa pada kedamaian dan rekonsiliasi, mirip dengan anak yang hilang yang kembali dan diterima meskipun telah melakukan kesalahan. Pelajaran tentang kerendahan hati yang diajarkan Yesus dalam kata-katanya, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir, menemukan padanannya dalam pepatah Jawa, ajining diri dumunung ing lati, ajining raga dumunung ing busana, yang berarti harga diri seseorang ditentukan oleh ucapannya dan perilakunya, bukan status atau kekayaannya. Cerita dari legenda Jawa sering menggambarkan tokoh-tokoh yang naik ke puncak bukan melalui kekuasaan, melainkan melalui kebijaksanaan dan hidup yang benar. Salah satu kisah tersebut adalah kisah Raden Panji yang perjalanannya penuh dengan cobaan dan ujian moral, menekankan kebajikan untuk tetap rendah hati dan jujur, meskipun memiliki status sebagai seorang pangeran. Kerendahan hati Raden Panji dalam perjalanannya mengajarkan bahwa kebangsawanan sejati bukan terletak pada gelar, tetapi pada bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Pengampunan yang menjadi dasar ajaran Yesus, seperti yang terlihat saat dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan," memiliki padanan dalam cerita rakyat Indonesia. Dalam cerita rakyat Bali, epik Calon Arang memberikan contoh yang menyentuh. Meskipun gelap dan tragis, kisah ini menunjukkan momen-momen penebusan di mana pengampunan menjadi kunci untuk memutuskan siklus dendam dan penderitaan. Penyihir Calon Arang yang ditakuti karena kemarahannya akhirnya menjadi simbol bahwa bahkan jiwa yang paling keras sekalipun dapat diberi kesempatan untuk penebusan saat belas kasih menang. Demikian pula kisah Malin Kundang yang tidak menghormati ibunya dan mendapat hukuman, membawa pelajaran moral yang kuat. Meskipun nasib Malin Kundang tragis, kisah ini berfungsi sebagai peringatan tentang pentingnya pengampunan dan bakti kepada orang tua, menggemakan penekanan Yesus pada cinta dan rekonsiliasi dalam keluarga. Hubungan ini meluas ke ajaran yang lebih luas tentang cinta dan pengorbanan. Pengorbanan tertinggi Yesus di kayu salib yang dilihat sebagai tindakan cinta terbesar,
memiliki resonansi dengan legenda Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang mistis. Meskipun konteksnya berbeda, Kisahnya mencerminkan tema-tema mendalam tentang pengorbanan diri demi kebaikan rakyatnya, yang menunjukkan bahwa pemimpin sejati seringkali memikul beban demi kesejahteraan orang lain. Kesamaan ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya dirasakan, tetapi diwujudkan melalui pengorbanan yang dalam dan seringkali sulit. Menghubungkan ajaran Yesus dengan cerita rakyat Indonesia mengungkapkan kerangka moral bersama yang melampaui batas geografis dan budaya. Cinta, pengampunan, dan kerendahan hati terjalin dalam jalinan spiritualitas umat manusia. Sebuah bukti bahwa budaya yang berbeda tiba pada kebenaran yang sama melalui cerita mereka. Dengan menelaah kisah-kisah moral Indonesia bersama perumpamaan-perumpamaan Yesus, kita menemukan narasi universal yang mengingatkan kita akan nilai-nilai dan sifat manusia kita yang sama. Eksplorasi ini dapat memperdalam hubungan, mengundang baik orang Kristen maupun mereka yang berakar pada tradisi Indonesia untuk merenungkan benang merah moral yang mengikat keyakinan mereka. Ini adalah dialog antara iman dan cerita rakyat, di mana setiap kisah, entah diceritakan di bawah cahaya lilin gereja atau dibisikkan dalam hangatnya pertemuan desa, berbicara kepada kerinduan jiwa akan kebaikan, keadilan, dan persatuan. Dan di ruang bersama itu, ajaran Yesus menemukan resonansinya dalam kisah-kisah abadi Nusantara, melukiskan gambaran hidup dari dunia di mana cinta, kerendahan hati, dan pengampunan bukan hanya cita-cita, tetapi inti dari makna manusia. Jika Anda menikmati eksplorasi ini tentang kebijaksanaan lintas budaya dan bagaimana hal itu berjalin dengan iman, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya. Ikuti kami dalam perjalanan ini untuk menemukan keindahan ajaran-ajaran dunia dan bagaimana mereka berbicara tentang kemanusiaan kita yang sama. Terima kasih telah menonton.